Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, nikmat panjang umur, nikmat sehat tubuh badan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang kalau kita nak sebut tak mampu untuk kita menyebutkannya sehingga selesai nikmat-nikmat itu kita sebutkan. Nampaknya kapal ini tidak seimbang. Depan tu tidak ada. Kenapa banyak yang di belakang tiang ini? Jadi saya kalau mengajar tu tak nyaman kalau tidak tengok muka gitu. Iya. Atau saya yang di depan, ada yang menggantikan di sini. Pagi ini insyaAllah kita belajar surah An-Nisa ayat 100. Surah An-Nisa, surah nomor berapa? Nomor 4. Ada jumpa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'atan wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhul maut thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah
رحيما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang direjam dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Waman, dan siapa atau dan barang siapa yuhajir berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah, yajid, ia mendapati fil ardi, di bumi, di tempat ia berada, muragaman, tempat perlindungan yang banyak, wasa'atan, dan luas, wa may yakhruj, dan barang siapa keluar mim baitihi, dari rumahnya, muhajiran, sedang ia berhijrah, ilallah, kepada Allah dan Rasulnya, thumma, kemudian yudrikhul maut, ia menemui kematian, faqad waqa'a ajruhu, maka sungguh telah tetap pahalanya alallah, daripada Allah. Wa kana Allahu, dan Allah ghafuran, maha pengampun, rahima, maha penyayang. Ini kita sedang dalam suasana hijrah. Elok juga kita memahami apa itu hijrah. Ya. Kalau kita bercakap hijrah, selalunya kita kembalikan kepada apa yang pernah berlaku ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya hijrah itu tahun berapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah tahun berapa? Ada yang mau jawab? Ada hadiah nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir 12 Rabiul Awal tahun berapa? Tidak tahu tahunnya. Karena pada saat itu masyarakat Arab dia biasa menyebutkan bulan Muharram, sambung, Safar, apa lagi? Ini Ustadz sirahnya ini kena ajar betul-betul. Saya tidak nampak wajah. Sinilah sikit. Nampak wajah itu. Jadi kalau ngantuk pun dapat dibangunkan. Rabiul Al-Muharram, Safar,
Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah. Yang perempuan hafal tidak tu. Kemudian Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, balik ke Al-Muharram. Sebutkan siapa yang boleh sebutkan? Anak-anak muda. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ustaz Sadikin ni ada lagu dia. Tidak ada. Belum buat kena buat ni. Kalau tidak hafal, mesti pakai nasyid ni. Ingat tadi ya? Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Okey. Dua kali masih belum hafal lah. Nanti kita berdiri di pintu. Siapa yang hafal baru minum. Yang tidak hafal tidak boleh minum. Bukan karena nak halang minumnya, tapi nak supaya dapat hafalnya. Jangan salah pula. Okey. Jadi disebut lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal, mengikut yang biasa kita dengar. Tapi tahun bila? Tahun apa? Tak ada tahunnya. Dan masyarakat Arab ketika itu apabila menyebut tahun, dia tengok apa peristiwa di tahun itu yang paling besar. Maka disebutlah tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena pada peristiwa itu berlaku apa? Serangan Abraha dengan tentara gajahnya yang ingin menghancurkan Ka'bah sebab dia ingin membuat saingannya di Yaman supaya orang tidak pergi ke Mekah tapi perginya ke Yaman. Akhirnya Allah gagalkan. Yang menjaga Masjidil Haram tidak lain adalah yang mempunyainya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai sekarang tempat Abraha itu macam tempat sampah. Saya pernah pergi ke Yaman sana, dibawa. Ini dia tempat Abraha ingin menyaingi Masjidil Haram. Apa? Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy sita'i wa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi diabadikan di dalam surah Al-Fil, gajah. Jadi tahun gajah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 40 tahun diangkat menjadi nabi. Umur 40 tahun. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, ditukarlah penanggalan wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq turun pada tahun pertama kenabian. Gitu. Jadi tahun pertama kenabian. Kalau
2 tahun kemudian misalnya surah apa lagi turun, 2 tahun kemudian diturunkan pada tahun kedua kenabian. Nah, jadi kenabian itu peristiwa yang diingati, ya kan? Nah, sekarang ketika Rasulullah SAW berhijrah tahun bila? Kenapa tengok muka saya macam takut gitu? Tahun bila? Sebab Rasulullah SAW di Mekah berapa tahun berdakwah? Berapa tahun? Semua mesti hafal. Mesti tahu. 13 tahun. Kemudian pindah ke Madinah. Jadi hijrah pada tahun berapa? 13 kenabian. Susahnya sebab tak yakin. Okey. Jadi sampai di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umurnya berapa? 53. Berapa umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 60. Jadi di Madinah berdakwah berapa tahun? 10 tahun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia tahun bila? Tahun ketika umur 63, maknanya selepas berapa tahun dia hijrah. Disebut selepas hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi belum resmi dijadikan itu penanggalan di dalam Islam. Bila dijadikan resmi pada zaman Umar ibn al-Khattab, maknanya selepas Rasulullah Abu Bakar, belum ada lagi. Selepas Abu Bakar baru Umar, dan umat Islam sudah tersebar. Islam berkembang. Di zaman Umar itu luas Islam berkembang. Jadi banyak gubernur-gubernur itu berurusan dengan khalifah. Dan ketika berurusan surat menyurat itu, maka susah. Ini surat bila, tahun bila. Sebab dulu untuk dapat hantar surat pun satu yang bukan mudah seperti sekarang. Jadi pakai surat, datangnya pun bukan ada pos laju. Jadi apabila datang, ini masalah, ini tahun bila, surat bila, tahun bila, tidak ada tahun. Maka dicadangkan supaya orang Islam juga mempunyai tahun. Jadi adalah pendapat macam mana kalau kita jadikan penentuan tahun itu di dalam Islam bermula daripada lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah sehingga kita mengingati Rasulullah. Tapi ada yang tidak menyetujui. Susah juga nanti. Adalah sebab-sebabnya. Kemudian ada yang mencadangkan macam mana kalau masa kematian Rasul dijadikan tarikh awal. Pun ada juga yang tidak setuju. Nanti kalau menyambut awal Muharram, tahunnya bermula daripada kematian Rasul, jadi sambutannya semua air mata. Sedih mengenang kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara riwayat Ali bin Abi Thalib mencadangkan supaya bermulanya penanggalan Islam, kalender Islam daripada hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya supaya selepas
ini setiap peristiwa yang dilakukan, setiap kita mengingati tarikh itu, maknanya semangat hijrah itu sentiasa bersama. Tulis saja hijrah, supaya semangat itu tidak pernah pudar, menjadi ingatan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Jadi kalau belajar sekarang ini, kalau ingat hijrah, kalau ingat Masihi, tidak ingatlah. Coba dari sekarang kita ingat kalender kita hijrah. Saya dulu waktu belajar di Arab tuh memang hari-hari menggunakan kalender hijrah. Jadi lupa ini Januari ke ini Februari, memang tak ingat. Tak ingat langsung. Jadi ingatnya itu maknanya ini Muharram. Ini Al-Muharram. Al-Muharram hari keberapa? Ketiga. Ketiga. Ingatkan terus. Terus kalau boleh di masjid ini ada kalender, kan ada yang setiap hari kita buka. Biar ingat, setiap hari itu ingat, semangat hijrah itu ingat. Itu tujuannya. Kalau tidak kita ingatnya Masihi. Boleh ya? Coba cari kalender yang hijrah, letak di madrasah. Jadi hari-hari kita ingat, semangat. Kemudian itu dari segi sejarahnya, semangat hijrahnya. Macam mana semangat? Yang dimaksudkan adalah supaya kita mengingati, bermula daripada hijrah, setiap hari, setiap perilaku kita, setiap rancangan kita, setiap pelaksanaan perancangan, jadi ingat semuanya ada semangat hijrah. Apa itu hijrah? Masuk kepada hijrah. Ini mau berhijrah ke tidak nih? Hijrah. Jadi hijrah itu dia di dalam bahasa Arab nih dia ada dua makna berpindah. Kalau misalnya saya nak pindahlah dari sini ke sana, itu dalam bahasa Arab ada intaqala yantaqilu intiqalan. Saya berpindah. Maknanya berpindah tempat. Berpindah sajalah. Saya nak berpindah daripada Bintulu Mukah ke Mukah. Itu berpindah sajalah. Tak ada hubung kaitnya apa-apa, semangat apa-apa, tak ada. Pindah. Tapi kalau misalnya saya nak pindah ke kampung baru, misalnya daripada daripada Jepak, saya nak pindah ke kampung baru sebab di kampung baru masjidnya dekat, nyaman, banyak aktiviti supaya saya lebih dekat kepada Allah. Itu namanya bukan pindah, hijrah. Jadi pindah dari satu tempat kepada satu tempat dengan tujuan untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Itu namanya hijrah. Saya biasa tengok handphone, buka selain Al-Quran. Jadi sekarang saya nak berpindah. Kalau buka handphone, tujuannya buka Al-Quran, tujuannya cari ilmu. Itu maknanya berpindah. Sebelumnya kita tengok yang tidak mendatangkan manfaat, dah jadi kebiasaan, kita nak berpindah. Itu hijrah. Saya selalu kalau makan nenek tidak pernah ingat Allah yang memberi makan. Sekarang saya setiap kali makan saya mesti baca bismillah. Itu hijrah.
Jadi apa sahaja berpindah daripada satu keadaan kepada keadaan lain yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, hijrah. Jadi sekarang ni mesti ada niat hijrah. Boleh faham? Kamu jarang sekarang saya tengok kalau hari Isnin dengan hari Khamis duduk-duduk di kedai kopi dah hijrah. Anaknya dah mulai puasa-puasa sunat. Hijrah. Kamu jarang sekarang saya tengok kemana-mana tu pegang handphone. Dia kata apa? Saya sudah hijrah. Saya pegang Al-Quran. Kalaupun saya bawa handphone, sebab saya nak tengok di dalamnya ada Al-Quran. Hijrah. Boleh faham? Di sinilah semangat hijrah itu kena ada. Kenapa datang pergi Bintulu? Saya nak berhijrah. Supaya saya lebih faham Islam, supaya saya lebih menghayati Islam, supaya saya boleh berjuang untuk membela Islam dalam kapasiti yang saya mampu. Masya Allah. Macam mana? Boleh tak anak-anak muda? Mesti. Bukan boleh saja, mesti. Kalau tidak rugi. Hidup kita ini sekejap saja di dunia. Di akhirat nanti panjang. Nanti di akhirat kalau kita tak cukup dapat sesuatu yang kita cita-citakan, lalu kita mengenang dunia, rugi. Kenapa dulu saya tidak hijrah? Sebelum dengar ceramah ini mungkin ada alasan, tapi tidak ada yang bagi kepahaman tentang hijrah. Sekarang sudah ada. Dah faham tak? Hijrah. Hijrah. Dan hijrah itu memang berat. Kalau pindah sahaja itu tak berat. Tapi yang namanya hijrah itu kena berat. Dulu para sahabat itu yang namanya hijrah itu berat. Jadi kalau kalian ini sekarang nak berhijrah memang berat. Bangun pukul berapa? Kalau azan bangunlah. Sekarang saya nak berhijrah. Pukul 4:30 saya sudah bangun. Saya nak berhijrah. Tak berat ke? Nyaman tidur? Tidak berat. Sebab semangat hijrah. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat berhijrah begitu susah. Kalau kita sekarang ni nak berhijrah, apa susahnya? Tak ada yang susah. Senang. Sebab hidup yang sekarang ini kita nikmati itu bukan sahaja sesuatu yang kita nikmati, tetapi amanah. Bagaimana amanah? Sebab kita sudah membuat persaksian di hadapan Allah ketika dulu kita belum berada di dalam bentuk yang sekarang, di alam roh. Nanti buka 7172. Catat dulu, nanti bukanya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian kepada manusia. Jadi kita ni sudah bersaksi. Allah tanya, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini Rabb kalian yang mencipta, yang menyediakan segala keperluan, yang membimbing, yang mendidik, yang memiliki, yang menguasai kalian? Maka maukah kalian bersaksi bahwa aku ini Tuhanmu? Ketika itu jawabannya apa? Bala syahidna. Memang tak ada terpikir untuk menolak, betul engkau Tuhan kami. Allah ambil persaksian ini supaya nanti di akhirat tidak ada siapa yang mengatakan kami dulu di dunia lalai sebab tidak ada yang memperingatkan akan hakikat ini.
Jangan sampai, itu yang pertama. Jadi kita sudah bersaksi di hadapan Allah akan hakikat itu. Tapi berapa banyak orang yang lahir ke dunia ini masih juga berpegang dengan persaksiannya. Mula-mula dia lahir, alhamdulillah semuanya masih ingat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan Islam. Fitrah itu Islam maknanya. Tapi kenapa selepas itu fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ibu bapanya lah yang menjadikannya dia berubah menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, artinya apa-apalah agama yang lain. Tapi lahir itu sebagai Islam. Kalau dia berubah, maknanya disebabkan lingkungan yang terdekat yang mempengaruhinya. Jadi anak itu bersih. Kalau anak itu lahir, kemudian mak bapaknya biarkan dia dalam keadaan tak berbaju, sampai besar tak berbaju. Kalau dia siapkan didikan yang baik daripada awal, insya-Allah jadi baik. Sehingga ada yang mengatakan kalau mak nak melentur buluh itu dari rebungnya. Gitu. Jadi yang pertama di alam roh, yang kedua kita lahir dalam keadaan bersih. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa kita ini dihidupkan oleh Allah tidak lain adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa, alhamdulillah hafal, illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Itu yang ketiga lagi, ibadah. Jadi kalau kehidupan kita ini tidak beribadah, maknanya dah lari. Padahal hari-hari kita minta ihdinas siratal mustaqim, minta saja, tapi tak sungguh-sungguh. Minta supaya lulus ujian ya Allah, tapi tak nak belajar. Jadi yang ketiga itu maknanya amanah. Ibadah itu amanah. Dan ibadah ini Allah jadikan ianya untuk kita, bukan untuk Allah. Allah yang menyatakan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ibadah itu bukan untuk kepentingan Allah, sebab Allah tidak perlu ibadah kita. Ibadah itu supaya kita selamat, sebab kita akan menghadapi kehidupan yang kedua. Dan kehidupan yang kedua itu bergantung bagaimana keadaan kita di dalam kehidupan yang pertama. Jadi Allah bagi jalan kita ibadah. Jadi ibadah itu adalah untuk kepentingan kita. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Sebab nikmat yang Allah bagi ini terlalu banyak. Mana syukur kita? Kalau tidak ada perintah ibadah pun, dengan kita mempunyai sifat syukur, kita akan mencari apa yang patut kita buat terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi banyak nikmat kepada kita. Sebab manusia yang baik ini, kalau dia mendapatkan sesuatu kebaikan daripada orang lain, dia akan tahu macam mana bersyukur atau berterima kasih. Itu manusia yang baik. Dia memang fitrahnya begitu. Manusia yang tidak baiklah yang kalau dia dapat sesuatu yang baik daripada orang lain, lalu dia bertindak yang tidak bagus. Dahlah dia dididik oleh mak bapaknya, tapi dia tu kurang ajar dengan mak bapaknya. Dahsyat. Kita pun kata dahsyat. Kalau tahu dulu
bagus. Di awal-awal lagi dipicit mati. Maknanya karena teruk kalau melihat manusia macam itu. Mak bapak didik, ataupun cikgu didik, cikgu pula ada yang crash kereta misalnya lah. Tapi kereta saya tidak adalah yang crash. Jadi ibadah tu, kalau semua jin dan manusia daripada awal hingga akhir seperti yang paling takwa di antara kalian, itu tidak menambah kemuliaan Allah. Sebab Allah dah mulia, Allah dah sempurna. Jadi Allah tak perlu apa-apa daripada kita. Allah perintahkan ibadah tu untuk supaya kita menjadi hamba yang berjaya. Itu saja. Jadi kalau kita tidak mau beribadah, kita ni siapa? Nak jawab pun takut. Jawabnya apa? Ahli neraka lah. Gitu. Kalau kita nak lawan Allah tu, kita ni siapa? Gitu. Jadi dah berapa tadi? Dah disebut tadi. Persaksian di alam roh. Kita lahir dalam keadaan fitrah. Kemudian Allah bagi tahu kita hidup untuk beribadah. Kemudian supaya semua kehidupan kita beribadah ni, ini cantiknya Islam. Mana ada agama yang lain itu mengajarkan setiap gerak-gerik kita ada doa. Jadi ada ibadah. Bangun tidur tadi, oh alhamdulillah, kita ingat yang telah menghidupkan selepas dia matikan semalam. Lepas tu masuk jamban, ada doa. Jadi semuanya tu, hidup kita tu, kadang-kadang dulu kita tak faham macam mana supaya kita berada dalam keadaan ini dan nikmatnya dalam keadaan ini. Kita dulu sebelum ada internet ni, kita tak rasa pun kalau tidak ada internet. Sekarang ini kalau tidak ada internet, dia kata apa hal ni, tanya, dia kata apa hal, dia kata. Kalau ada jawabannya, oh memang lain lagi tak bagus kawasan Kampung Baru. Gitu. Pening kepala. Sebab ada iklan tu, apabila orang tu masuk hotel, dia kata no wifi, pingsan. Sebab sudah cintanya untuk terhubung. Macam itulah. Kalau seseorang sudah terhubung dengan Allah tu, nyaman. Ya Allah, tanamkan terus rasa rindu kepadamu ya Allah. Ya Allah, tanamkan rasa dekat denganmu ya Allah. Sebab Allah tu dekat sebenarnya, kita yang tak dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku adalah dekat. Kita saja yang tidak dekat. Jadi lain kita dengan Allah tu sentiasa terbuka. Cuma handphone kita yang rusak. Handphone kita apa tu? Hati kita yang rusak. Cuma cakap aja, ya Allah, saya berhajat nih ya Allah. Agak-agak yang mana satu ya Allah. Gitu. Nanti dibagilah isyaratnya. Contohnya lah. Kalau itu pun tak faham. Ya Allah, hamba berhajat ya Allah, sebab selalu saja ini masalah dihadapi. Kalaulah engkau beri rezeki yang lebih baik ya Allah, minta. Jadi lain kita kepada Allah tu terlalu luas.
Tapi kadang-kadang handphone kita rusak. Kena ni si dapat connect. Handphone kau rusak. Aku punya line okey saja. Ni gitu. Jadi periksa handphone masing-masing, hati masing-masing. Dia kata. Sistem di dalam diri itu hidup tidak? Maka Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengingatkan, ingatlah kepada aku akan ingat kepadamu. Siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, aku akan menghampirinya dengan berlari. Jadi lain kita dengan Allah itu sangat hebat. Setiap kehidupan kita itu tidak ada yang kita tidak boleh berhubung dengan Allah. Semuanya ada berhubung dengan Allah. Ini kita duduk dalam majlis ini, ada Allah bersama kita, malaikat bersama kita. Cuma tidak nampak. Kalau nampak semua yang ada ni di rumah ni datang semua, ada malaikat. Tak nampak. Sebab tak nampak. Tapi orang yang beriman, karena yang beritahu itu adalah Rasulullah SAW, maka dia yakin. Jadi hidup ni, makanya di dalam Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Al-Quran, itulah kitab yang tiada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu apa? Yang kita tidak nampak, kita tak boleh rasa, kita tak boleh pegang, kita tak boleh hidup, tapi ianya ada. Sebab apa? Sebab Allah yang beritahu. Sebab Rasulullah SAW yang beritahu. Ini hebatnya orang yang beriman. Siapa yang pernah nampak lain? Tak ada. Lain kau macam mana? Okey? Dia kata. Mana okey? Tu ada apa? Itu saja. Kadang-kadang ada juga itu, tapi lain tak ada. Ini kita ni tengok tanda ada karan. Ada karan? Ada. Karan tu yang sebenarnya macam mana? Tak payahlah tanya. Kalau nak tanya juga, buka tu sikit tu wayah tu, kau pegang. Jadi kalau makhluknya saja kita tak boleh nak tengok hakikatnya, tapi kita rasa dia ada, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak percaya lagi kah? Dengan tanda tanya yang sekian banyak. Kemudian juga yang berikutnya, Islam itu sendiri yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk menjadikan panduan kita. Sebab hari-hari kita minta ihdinas siratal mustaqim. Lalu Allah bagi, ini dia siratal mustaqimnya. Ini dia Islam. Ini dia gunakan. Inilah cara hidup. Inilah untuk kalian berada di dalam siratal mustaqim. Bagusnya kita hidup dalam Islam. Semuanya sudah tersedia. Memang berjaya, dapat jaminan berjaya. Qad aflahal mu'minun, berjaya. Tapi masalahnya, adakah kita secara praktikal berada di dalam siratal mustaqim, di dalam Islam, di dalam ibadah? Sentiasa ingat persaksian kita. Inilah amanah kita. Jadi kalau belum, sudah hijrahlah. Tapi berat, memang berat. Tapi balasannya besar. Macam mana? Boleh hijrah? Umur kita berapa? Kata Nabi antara 60-70. Kalau lebih itu tak ramai.
Kadang-kadang kalau terlebih pun susah juga. Bila saya tengok dalam video itu orang umur tua dah, 100 lebih ke 99. Jadi waktu birthday dia, anak dia carikan lilin yang ikut nombor lah. Nombor, jadi tiupnya sekali je lah nombor. Dia tiup mau, dia nak lilin 1, 2, 3 tu sebanyak dia kata. Jadi tiup dah tak tahan dia mati. Jadi bukan tapi bukan karena itu sebab sajalah dia mati, memang ajalnya dia kata. Sebab mati ni bukan kerana tua pun muda, dah ajal. Kalau memang dah ajal tu tak mesti yang tua dulu, mungkin yang muda dulu. Kalau yang tua maknanya lebih bersiap sedialah. Jadi kemudian hidup yang 60-70 tahun itu bandingan kita hidup di akhirat, 1 hari di akhirat 1000 tahun di sini. Jadi kalau 60 tahun 70 tahun itu berapa lama di akhirat? Jadi di akhirat itu panjang, kalau surga panjang. Jadi kalau misalnya kita dapat surga, apalah artinya kesusahan kita berhijrah sekarang? Apalah sangat pengorbanan kita untuk berhijrah? Sudah, anak muda saya nak berhijrah. Boleh faham kah? Beruntung kalian anak muda. Kalau boleh tukar, ambil semua harta saya tu, tukar saya muda, kamu tua. Ambillah semua yang ada pada saya. Satu sajalah, jangan bini. Kereta ambil apa semua kalau boleh tukar. Sebab saya mau kalau saya muda nanti maknanya pasangan tu ikut sekali lah. Jadi oleh itu apa? Mari kita berhijrah. Jadi orang-orang dulu sentiasa mengingatkan kita ma'al hijrah itu, dia ada satu poin yang penting untuk kita pahami. Supaya setiap masa, setiap peristiwa yang kita hadapi, setiap apa yang kita rancang, semangat hijrah itu mesti ada dalam diri kita. Dan insya-Allah dengan begitu kita akan mendapatkan kejayaan yang juga Allah pernah bagi kejayaan kepada mereka-mereka yang telah berhijrah. Tapi kalau tidak, kita minta seperti yang kita doa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. Siapa? Para anbiya, para rasul, para siddiqin, syuhada, para solihin. Tapi kita tidak mau mengikuti jalan mereka. Kita nak hasilnya saja seperti mereka, tak jadi. Kita kena, mari kita berkorban. Itu yang pertama, berkorban itu susah. Mari kita berkorban susah. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala beritahu, siapa yang berhijrah di jalan Allah memang nampak berat, susah, tapi hasilnya luar biasa. Nah, hasilnya luar biasa. Kenikmatan. Kalau kita ini berhijrah sebab karena ada sesuatu kekhawatiran, Allah akan hilangkan kekhawatiran itu. Kalau kita berhijrah karena ada sesuatu kesempitan, Allah akan beri keluasan. Hijrah. Saya suka sangat selalu berhijrah. Hijrah ke Kuching, hijrah ke Bintulu, hijrah ke mana? Ke Jepang, hijrah ke mana? Ke Mekah, hijrah. Berat, memang berat nak meninggalkan. Tapi yang penting lagi adalah kalau selama ini nak baca Quran tu berat, coba hijrah. Saya akan baca Quran.
Kemudian kalau sudah biasa baca Quran, hijrah lagi, saya ingin tadabbur Quran. Oh. Apa sebenarnya yang Allah mau dengan ayat yang diturunkannya ini? Nah, hijrah. Mudah-mudahan tak boleh panjang-panjang. Kesian yang di belakang itu. Dia kata bila lagi Ustaz nak berhenti. Jadi insya-Allah lain kesempatan kita sambung lagi. Mudah-mudahan ini dan minta pelajar-pelajar boleh hafal lah. Boleh hafal lah. Mananya pelajarnya semua yang ada di sini lah. Pendek saja kan. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman. Katsiran wa sa'atan. Dan kalau kita berhijrah, kita sedang berhijrah mati, maka pahalanya walaupun belum sempurna usaha yang kita niatkan untuk kita lakukan itu berhijrah, maka pahalanya adalah besar di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan untuk kita sanggup untuk berhijrah. Siap? Oke, insyaallah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.